Oh, nggak bisa. Beberapa yang ini masih masuk. Oke, kita mulai pertemuan kita, saudara. Selamat malam. Malam. Tuhan ya, kita bisa bertemu, berjumpa meski melalui Zoom seperti ini, tapi mungkin kita nggak bisa ketemu ya kalau nggak melalui Zoom. Jadi keterbatasan juga menjadi satu blessing, satu berkat buat kita. Saudara, mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan, kami boleh melewati masa-masa sulit kami beberapa bulan ini. Dan kami boleh dalam keadaan sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan kami akan memasuki satu transisi ke dalam kenormalan baru atau new normal. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sebelum kami memasuki itu Tuhan, kami boleh diperlengkapi di malam hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk Dr. Linda yang akan menyampaikan sharingnya di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan kami boleh memiliki satu pemahaman yang baik Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk mendasari seminar kita malam ini, saudara, saya ingin mengutip dari Amsal 1 ayat 7, yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudara, sebelum kita menerima pengetahuan sebentar lagi, saudara, kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa kesehatan dan kehidupan adalah anugerah Tuhan. Usaha kita tidak dapat memperpanjang usia kita, tetapi saudara, dengan takut akan Tuhan inilah kita mau belajar, ya, kita mau memperlengkapi diri dengan pengetahuan melalui seminar ini salah satunya. Dan melalui takut akan Tuhan ini, saudara, justru untuk kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yaitu kesehatan dan kehidupan kita. Kita tidak mau menjadi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan dari Tuhan, dan juga hikmat dan didikan dari orang-orang yang sudah belajar baik-baik ya saudara, pengetahuan tertentu bagi kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, aman, dan penuh perubahan ini. Saudara, Amsal 18 ayat 15 dikatakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah, saudara, meskipun ilmu dan pengetahuan manusia terbatas, tapi itu diberikan Tuhan bagi kesejahteraan dan keselamatan kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Dan terakhir, saudara, di dalam Amsal 22 ayat 3 dikatakan, saudara, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena cilaka. Nah, saudara, kita nggak mau di dalam new normal ini kita juga kena cilaka, saudara. Kita mau jadi orang bijaksana yang mau bersembunyi sebenarnya dari malapetaka, tetapi dengan pengetahuan yang baik. Saudara, tanpa berpanjang-panjang, saudara, kita akan diberkati malam ini oleh Tuhan melalui Dr. Linda ya, di dalam new normal, bagaimana memasuki hidup dalam kenormalan baru ini. Nah, saudara, perkenalkan Dr. Linda ya, di tengah-tengah kita. Selamat malam, Bu Dokter. Selamat malam. Kita mau tahu nih ya riwayat pendidikan Dr. Linda. SMP SMA di Penabur Jakarta, sarjana dan profesi kedokteran dari Unika Atmajaya Jakarta, magister apa sih kalau bahasa Indonesianya, magister ya sekarang ya, magister ya. Iya. Magister administrasi rumah sakit dari UI Jakarta, lalu magister ilmu biomedik dari Universitas Udayana Bali, dan beberapa intensif atau intensive course yang diikuti dan fellowship yang dia diikuti dari tahun 2017 ya sampai 2019, mengikuti beberapa course sebagai berikut. Di Malaysia mengikuti mastering tentang protokol terapi pemindahan hormon secara optimal. Lalu kemudian di Malaysia juga ada sertifikasi nutrisi oleh masyarakat bagi kemajuan pengobatan hormon dan aging yang sehat. Aging itu terjemahannya apa ya, dokter ya? Penuaan. Ya? Penuaan. Oh, penuaan. Oke. Lalu aging medicine, lalu di India mengikuti satu apa ini?
sebenarnya ada ininya ya, penjelasannya ya, saudara ya. Di India ada klasi atau penanganan untuk keracunan logam berat dan suntikan nutrien. Lalu di India pernah mengikuti persekutuan pengobatan nutrisi dan lingkungan. Lalu di India juga pernah mengikuti program pelatihan terapi ozon. Nah, saudara, ini bagian-bagian course yang pernah diikuti Dr. Linda yang terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Ada beberapa course lain yang mungkin juga pernah diikuti tapi tidak dimasukkan karena tidak mungkin tidak terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Nah, terima kasih untuk Dr. Linda untuk persembahan seminar ini bagi kita semua. Saudara, meeting ini direkam, dicatat, dan kemudian saudara materi akan dibagikan ya oleh Dr. Linda ke kita nanti ya. Boleh. Boleh ya. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan dituliskan di dalam chat box saudara. Dan selama penyampaian materi, semua peserta di-unmute audionya oleh host, kecuali pembicara dan moderator. Mute audio dibuka pada sesi tanya-jawab nanti. Durasi pendahuluan 7 menit, saudara, dan durasi penyampaian materi 20-30 menit, dan durasi tanya-jawab 20-30 menit. Demikian penguraian pendahuluan kita, saudara. Silakan Dr. Linda untuk berbagi pada kita semua. Oke, selamat malam semuanya. Ini coba saya mau share screen-nya kok nggak bisa ya? Bisa? Belum bisa. Mungkin oke. Oke. Oke, udah ya, sudah keluar ya? Ya. Oke, selamat malam semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin ini saya cuma sharing singkat ya tentang bagaimana sih kita menghadapi dinamainya interrupt life. Kita berapa bulan ini hidup kita terinterupsi ya oleh satu makhluk asing ini ya. Nah, siapakah dia? Nah, dia itu adalah si coronavirus. Nah, ini sebetulnya adalah gambaran coronavirus kalau dari gambaran mikroskopis. Walaupun dia virus yang cukup banyak merugikan dan meresahkan kita, tapi Tuhan izinkan virus ini dengan tampakan yang cukup cantik juga sebetulnya kan. Nah, jadi coronavirus itu sebetulnya apa sih? Background sedikit, dia itu sebetulnya ada RNA virus. Jadi dia ada sebetulnya awalnya di hewan unta, kucing, dan juga kelelawar. Jadi awalnya virus ini adalah virus zoonotik. Zoonotik itu adalah virus yang ada pada binatang. Nah, sebetulnya COVID ini bukan kasus pertama untuk virus yang dari zoonotik atau hewan. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita pernah ada virus di dunia MERS dan SARS. Nah, pada saat awal-awal coronavirus ini booming, itu sebetulnya ditemukannya kan diklaimnya adalah di ular. Karena dari makanan, waktu itu ceritanya di pasar di China, orang makan ular, terus terpapar dari virus ini. Padahal sebetulnya kode genetik itu sendiri ada dari kelelawar. Jadi diduga kelelawar itu dimakan oleh ular, dan ularnya dimakan sama manusia. Nah, jadi ini adalah kurang lebih gambaran stage transfer virus itu. Jadi awalnya dari virus ini di kelelawar, kemudian kelelawar dimakan oleh, ceritanya kalau yang kasus COVID ini adalah di ular, kemudian masuk transmisi ke manusia, dan akhirnya dari manusia mulai menyebar ke manusia yang lain. Nah, patogenesisnya virus ini masuk melalui saluran pernafasan atas. Ya, saluran pernafasan atas, kemudian dia masuk ke dalam sel menyusup di sel epitel saluran nafas atas, menyebar ke saluran nafas bawah, masuk ke gastrointestinal. Dan ini bagaimana perlawanan terhadap virus ini itu akan tergantung pada respon sistem imun kita. Ada sistem imun yang innate dan spesifik. Ini adalah terakhir update di bulan April dari Experience Wuhan, Italia tentang terapi COVID-19 yang terkini. Jadi penanganan COVID ini sebetulnya memang belum ada gold standarnya karena memang usia dari penyakit ini pun juga masih terbilang baru ya, maksudnya baru berapa bulan di dunia ini. Tapi ini adalah terapi-terapi yang coba dipakai oleh tim medis untuk penanganan terhadap COVID. Jadi pertama adalah antiviral dengan beberapa macam tipikal antiviral. Kemudian adalah imun booster, karena ini diduga bahwa yang terkena COVID itu adalah yang sistem imunnya juga memang bermasalah. Kemudian
pengembangan sekarang itu adalah di sel punca. Sel punca ini adalah stem cell, pengembangan dari stem cell yang masih terus dikembangkan, masih dalam terus tahap penelitian. Dan sekarang di Indonesia yang mulai boleh dikerjakan ini adalah plasma konvalesen, tapi masih juga dalam ranah penelitian. Kemudian baru kali ini ya saya melihat bahwa vitamin ini mulai banyak dipakai dan juga probiotik banyak dipakai untuk atau disarankan untuk terapi infeksi. Jadi kalau dulu-dulu biasanya kita terapi infeksi itu kalau nggak antibiotik, antivirus yang maju nomor satu, jarang sekali disebut-sebut soal vitamin dan juga probiotik. Tapi dalam kasus COVID ini banyak dugaan bahwa vitamin juga akan membantu dalam penyembuhan COVID ini dan juga yang terpenting juga adalah sekarang probiotik. Nanti saya akan cukup banyak membahas perihal dari sisi vitamin mineral dan juga probiotik ini. Oke, sekarang kita masuk ke new normal. Apa sih new normal itu? Banyak orang yang cukup frustasi ya dalam menghadapi fase-fase COVID ini. Mereka terus bilang bahwa kapan sih kita bisa kembali ke kehidupan kita yang semula gitu. Nah, sebetulnya kalau mau diomongi jujur, kalau kita terus terpaku pada itu, kita akan jatuh pada kondisi stres. Karena memang pada kenyataannya menghadapi COVID ini tidak semudah itu dan tidak akan sesingkat itu waktunya. Apalagi masih banyak hal yang cukup terus masih dalam fase penelitian lah ya, maksudnya belum ada gold standard pastinya untuk COVID ini. Nah, makanya sekarang ini, tapi kan kehidupan masih tetap berjalan. Jadi memang akhirnya keluarlah istilah ini new normal, bahwa di mana kehidupan tetap akan harus berjalan, life must goes on, tetapi dengan beberapa hal yang memang jadi dalam tanda petik kita harus modifikasi, dan kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menghadapi kehidupan seperti ini. Prinsip yang paling utama menekankan adalah bagaimana kita ini memiliki pola hidup yang baru, yang dapat menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Kalau pertanyaannya sampai kapan sih new normal ini berlangsung? Nah, ada beberapa pamflet yang menyatakan bahwa ini akan berlangsung sampai ditemukannya penangkal virus corona, yaitu vaksin. Salah satunya mereka menitikberatkan pada vaksin. Tapi nanti kita akan bahas apakah memang vaksin itu bisa menjadi solusi untuk COVID ini atau virus-virus yang lainnya. Nah, kalau pedoman sendiri dari WHO, itu yang pertama adalah pada saat new normal ini kita harus memikirkan bahwa setiap aktivitas kita itu kita harus tetap dapat mengendalikan transmisi virus corona. Kemudian aktivitas ini dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi, jadi tidak langsung dibuka, tapi setiap keputusan kebijakan yang ada akan terus dievaluasi, melihat tahapan perkembangan. Kemudian dari sistem kesehatan sendiri, kita akan terus mencoba melakukan penelitian, mendeteksi, dan pengembangan setiap kasus yang ada, dan setiap penularan akan dicoba diminimalis ya di tempat-tempat yang terutama rentan, biasanya adalah area-area yang cukup ramai ya. Kemudian sekolah tempat ini pasti akan mengalami banyak perubahan. Jadi akan ada penetapan langkah-langkah pencegahan, misalnya salah satunya dengan yang tadinya misalnya satu kelas mungkin diisi dengan orang 34 murid gitu ya. Mungkin mau tidak mau sekarang untuk mengurangi pencegahan, mau nggak mau kita batasi seperempatnya atau setengahnya. Nah, kemudian yang paling penting menurut saya ini adalah poin nomor 6, yaitu bahwa masyarakat ini harus dididik, dilibatkan, dan diberdayakan semaksimal mungkin. Nah, itu progres dari WHO yang menyatakan tentang step-step pengadaan new normal. Nah, sedikit saya akan membahas tentang herd immunity. Apa sih herd immunity itu? Biasanya ini agak booming belakangan ini ya, herd immunity. Herd immunity ini sebetulnya adalah imunitas dalam suatu community, dalam satu komunitas, di mana dalam ilmu ini dinyatakan bahwa apabila sebagian besar orang dalam satu kelompok, 70% sampai 80% orang dalam satu kelompok itu sudah memiliki kekebalan terhadap satu penyakit tertentu, maka komunitas 70-80% ini akan melindungi 20 atau 30% komunitas yang belum terjangkit infeksi. Jadi gambaran sederhananya seperti ini. Beberapa bulan yang lalu kita ada di dalam fase ini, di mana masih banyak orang yang sehat, belum memiliki imunisasi terhadap satu penyakit ini, hanya ada 1 atau 2 orang yang terpapar infeksi. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka penyebaran penyakit itu akan menjadi sangat cepat. Ya. Ini kondisi kita beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita sedang dalam progres bergerak ke arah herd immunity ini. Jadi, mungkin kita nggak tahu nih di posisi tengah kah? Kursor saya kelihatan nggak ya?
kita nggak tahu di posisi tengah atau di posisi yang ketiga sekarang ini ya. Jadi sekarang kita sedang bergerak menuju ke arah herd immunity ini. Jadi kalau semakin banyak yang kena, semakin banyak yang terpapar, dan dia survive, dapat hidup melewati fase-fase kritis itu, maka dia akan dapat melindungi orang-orang yang jumlahnya komunitas kecil. Tapi problemnya adalah kita tidak bisa mengukur seseorang itu sampai di batas mana dia bisa survive, sampai di batas mana dia tidak bisa survive. Jadi untuk mencapai herd immunity ini sebetulnya memang adalah ilmu ini adalah banyak dipakai adalah untuk vaksin. Jadi kalau vaksin satu penyakit sudah ditemukan, 70% atau 80% dari komunitas itu sudah divaksin, dianggap sudah memiliki kekebalan antibodi terhadap infeksi tersebut, maka dia akan melindungi komunitas yang kecil. Nah, problemnya kan kita belum ketemu vaksinnya ya. Jadi sekarang adalah imunitas ini didapatkan secara alami. Jadi kita seperti gambling ya, maksudnya orang yang bisa survive, dia bisa bertahan hidup setelah melewati infeksi ini, itu dianggap antibodinya sudah terbentuk, dan disitulah dia akan memiliki antibodi atau kekebalan terhadap infeksi ini. Nah, kita sedang berjalan menuju ini, tetapi perjalanan menuju sini sebetulnya cukup beresiko tinggi, karena akan banyak juga kematian, akan banyak korban, karena kita nggak tahu ya, maksudnya pada saat ini yang terpapar infeksi adalah orang-orang yang sistem imun tubuhnya lemah, atau orang-orang yang dalam keadaan imunokompromis dengan obat-obatan atau penyakit autoimun misalnya, maka ya angka kematian akan meningkat. Dan juga yang terpenting adalah perjalanan untuk menuju ke herd immunity ini tidak akan menjadi perjalanan yang pendek, akan menjadi perjalanan yang membutuhkan waktu. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang herd immunity. Nah, sekarang banyak yang mengandalkan pada vaksin. Nah, yang saya mau menceritakan sedikit adalah tentang yang saya rasa semua perlu tahu adalah bagaimana sih sebetulnya virus ini menginfeksi manusia. Dan apakah setelah mengetahui ini, kita bisa tahu bahwa vaksin ini apakah menjadi solusi 100%. Jadi pertama, virus itu, kita ambil contoh adalah virus corona ini ya, COVID-19 ini. Jenis virus ini adalah virus RNA. Jadi virus RNA dia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dia numpang di inang atau host. Inang atau host itu tempat untuk dia numpang lah ya, istilah awamnya ya. Jadi cara dia untuk hidup adalah, jadi kita akan bicara di tingkat seluler. Jadi bayangkan kita adalah satu manusia, dari manusia ini kita terbentuk dari organ-organ, dari organ-organ ini dibentuk dari jaringan, jaringan itu dibentuk dari sel. Ya, jadi sel ini adalah tingkatan terkecil dari satu kehidupan kita sebetulnya. Dari seluruh tubuh kita itu terdiri dari sel-sel ini. Nah, virus ini akan menginfeksi sel ini. Jadi kita bayangkan masuk ya, seperti masuk ke dunia yang tingkat terkecil dari tubuh kita. Jadi virus ini akan menempel pertama pada membran dari sel kita, kemudian dia akan menyusup masuk. Begitu dia menyusup masuk, di dalam sel kita itu selalu ada namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel kita itu ada terkandung kode genetik dari kita. Nah, kode genetik ini yang penting, yang nantinya pada saat dia mengalami duplikasi ya, translasi gitu ya, transkripsi, dia akan menghasilkan asam amino, yang nantinya asam amino itu akan membentuk protein, dan protein itu yang akan bekerja di dalam tubuh kita nantinya. Banyak macam ya, akan menjadi enzim. Nah, itu salah satunya dari protein ini. Jadi, basis paling kecilnya itu adalah dari inti sel ini. Nah, virus RNA ini tidak bisa hidup tanpa dia menumpang, kan tadi saya bilang. Jadi, dia akan masuk sampai masuk ke kode genetik kita ini. Nah, di sini dia akan menyusup masuk ke dalam DNA kita. Jadi, pada saat nanti DNA kita, sel kita mau mengalami replikasi atau kita mau pembentukan asam amino tertentu, dia akan menyusup masuk ke dalam kode genetik ini. Nah, penyusupan masuk ke dalam kode genetik ini jangka panjang akan menyebabkan gangguan dari ya banyak hal yang bisa disebabkan sama dia. Nah, pertama imun kita pasti akan berespon terhadap dia pada saat dia masuk. Yang kedua, kalau dia bisa permanen lolos masuk menyusup dalam kode genetik kita, otomatis dia akan menimbulkan kekacauan di dalam sel kita lah ya, ibaratnya kekacauan. Karena apa? Setiap kode genetik ini sebetulnya nantinya akan menjadi cetakan untuk membentuk asam amino dan protein yang tadi saya bilang. Jadi pada saat kode genetik ini disusupin sesuatu, asam amino yang misalnya harusnya terbentuk asam amino tertentu, jadi gagal terproduksi. Dan itu
akan menjadi kekacauan di dalam tubuh kita. Nah, apa yang kita lakukan kalau sudah menghadapi virus yang sudah masuk ini? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan antiviral. Jadi kita antiviral ini kerjanya adalah akan ya perang langsung lah dengan virus ini. Namanya anti ya. Jadi dia akan berperang langsung. Antiviral ini juga ada dalam bentuk sintetik, obat-obatan, dan juga sekarang makin banyak pengembangan yang dari arah botanikal. Jadi botanikal pun terus mereka yang dari aliran natural, botanikal, mereka terus mengembangkan, mencari zat-zat alam yang memiliki sifat sebagai antiviral atau antibakterial. Kemudian yang kita bisa cegah adalah berikutnya adalah antireplikasi. Jadi kalau kita tahu tadi dia akan menghijack masuk ke dalam genetik prosesnya dari satu manusia, jadi kita bisa mencegah dari sistem replikatif ini. Dan hebatnya sebetulnya Tuhan itu menciptakan sel kita itu punya radar untuk mengetahui mana sih sel yang sehat, mana sel yang nggak sehat. Jadi kalau pada awalnya itu Tuhan menciptakan sebetulnya cukup perfect menurut saya ya. Jadi kalau sel itu salah mengkode, sebetulnya mereka bisa punya kemampuan untuk apoptosis atau membunuh diri. Nah, problemnya kadang-kadang dengan lifestyle kita, sudah banyak kekacauan yang ada dalam kehidupan kita, kemampuan ini pun lama-lama bisa menurun gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah immunonutrition. Jadi immunonutrition ini sendiri adalah nutrisi-nutrisi yang mensupport sistem imun. Nah, ini sekarang pun juga mulai banyak dikembangkan dari sisi botanikal, nutrisi-nutrisi yang memiliki sistem, yang meningkatkan sistem imun kita. Dan yang keempat, salah satunya adalah kategori besar adalah cell system support. Jadi ini fungsi kerjanya adalah untuk melimitasi kerusakan-kerusakan yang mungkin diakibatkan oleh karena virus. Jadi sel juga punya kemampuan untuk recovery. Itu ajaibnya Tuhan menciptakan sampai segitu detail. Ya. Nah, sekarang apa sih yang kita harus lakukan untuk apakah kita udah tergantung aja pada nutrisi, tergantung aja pada itu semua tanpa kita lakukan apapun. Yang penting kita minum suplemen banyak, kita minum obat banyak. Nggak bisa begitu juga. Nah, semua itu tetap bergantung pertama adalah pola hidup kita. Jadi, yang saya akan bahas mungkin hal yang kelihatannya sederhana sekali, tetapi kalau nanti coba pada saat dengerin satu persatu, coba direfleksiin gitu loh. Saya sudah menjalankan ini dengan baik atau belum? Sebetulnya sederhana, tetapi kadang-kadang ini sudah miss dari kehidupan kita. Apa sih pola hidup yang kita penting harus kerjakan dalam kita menghadapi new normal ini dengan supaya sistem imun kita juga baik? Pertama adalah memang suka nggak suka sekarang kita harus pakai masker kemana-mana terlebih dahulu ya. Pakai masker dan juga jaga jarak otomatis. Jaga jarak itu awalnya 1 meter, tapi sekarang disarankan adalah kalau bisa 2 meter karena dianggap droplet itu pada saat orang batuk atau bersin, droplet itu kadang-kadang masih bisa lewat dari 1 meter. Jadi jarak yang paling aman tetap sekarang adalah 2 meter. Oleh karena itu, adaptasi nanti akan di tempat-tempat umum, mungkin di sekolahan, itu ya akan harus dipertimbangkan untuk masalah jarak ini, yaitu 2 meter kurang lebih. Ya, jadi masker itu sekarang menurut saya, terutama di masa pandemik ini, sesuatu yang harus wajib dipakai setiap saat kita keluar rumah. Oke? Nah, tetapi kalau memang tetap nggak perlu keluar rumah, kita bisa jaga diri di rumah, kita bisa kerjakan diri di rumah, tetap sebisa mungkin jaga di rumah akan lebih baik. Ya, apalagi terutama kalau di rumah kita ada orang tua, atau anak-anak, atau orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit komorbid. Karena kitanya mungkin sehat, tetapi pada saat kita pulang kembali ke rumah, andai kata misalnya pas virus itu ke bawah, mungkin di kita nggak bawa gejala, tetapi kalau pas di rumah kita, ada anggota keluarga kita yang ya tadi saya bilang orang tua memiliki komorbid penyakit, anak kecil sekali gitu ya yang sistem imun tubuhnya cenderung lemah. Nah, bukan nggak mungkin kita akhirnya menularkan ke mereka. Jadi tetap walaupun sudah dibebaskan, sekarang PSBB udah mulai dikurangi, aktivitas sudah mulai kembali seperti sedia kala. Kalau nggak perlu-perlu banget, saya tetap menyarankan kalau bisa tetaplah di rumah. Itu akan tetap lebih aman untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah ini, hand sanitizer, membersihkan diri. Jadi memang sekarang kalau dulu mungkin ya kita cuci tangan aja gitu. Sekarang tetap diingatkan bahwa cuci tangan harus lebih sering. Dan cuci tangan itu dengan air tidak cukup, bantu dengan sabun. Dan sabun juga nggak asal gosok-gosok aja ya, ada beberapa langkah cuci tangan sekarang, banyak sekali bisa dicari. Nah, menggunakan sabun kurang lebih minimal 20 detik. Dan yang saya mau tekankan adalah hand sanitizer. Nah, sekarang semua dikit-dikit hand sanitizer, dikit-dikit hand sanitizer. Laporan kemarin dari salah satu grup probiotik yang saya ikuti ya,
bahwa sekarang itu penggunaan hand sanitizer ini udah sangat berlebihan. Dan ini menyebabkan mutasi kuman juga. Karena apa? Hand sanitizer yang kita gunakan basisnya adalah alkohol, disinfektan. Dia akan membunuh. Yang dibunuh itu problemnya adalah nggak pilih-pilih. Jadi kuman baik maupun kuman jahat dibunuh semua sama dia. Sedangkan di dalam kulit kita sendiri sebetulnya Tuhan sudah ciptakan kuman komensal, kuman baik yang memang harusnya menjaga pH kulit kita, menjaga supaya kulit kita ini tidak mudah terinfeksi dengan hal-hal yang lain. Jadi itu pun akan ikut mati dengan sering-seringnya kita memakai alkohol. Nah, kemarin dengan masa COVID ini luar biasa penggunaan disinfektan gila-gilaan, penggunaan alkohol gila-gilaan, dan itu juga berdampak terhadap mutasi kuman. Jadi kalau kemarin yang saya dengar itu pada saat mau lebaran, mutasi kumannya berapa, setelah lebaran mutasi kumannya itu udah sampai berkali-kali lipat. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan penggunaan alkohol ini mulai direm. Nah, sekarang itu yang terakhir saya ikuti perkembangannya adalah mereka mulai mengembangkan hand sanitizer berbasis probiotik. Jadi probiotik dengan probiotik yang multi-strain diharapkan probiotik ini dapat berperang melawan viral atau kuman jahat, tetapi dia tetap menjaga keseimbangan alam semesta dan juga menjaga keseimbangan tubuh kita juga. Kemudian yang ketiga adalah olahraga. Olahraga ini penting. Nggak perlu olahraga yang terlalu ekstrim. Banyak orang kalau udah ngomongin olahraga, olahraganya gila-gilaan. Padahal olahraga terlalu berlebihan juga tidak akan membawa dampak positif buat kita. Nah, olahraga ini kalau kita masih dalam keadaan sehat, saya sarankan olahraga tetap di bawah matahari. Kenapa? Karena sekaligus pada saat kita terpapar matahari, itu akan menambah produksi vitamin D di dalam tubuh kita. Vitamin D ini sekarang adalah vitamin yang cukup penting karena seluruh sel kita ternyata memiliki reseptor terhadap vitamin D. Dan vitamin D itu akan bekerja di masing-masing reseptor itu memberikan dampak metabolik, bekerja secara metabolik cukup banyak. Jadi olahraga, ya kalau masih memungkinkan, kalau tidak ada kontraindikasi, bisa berolahraga di bawah matahari, saya akan tetap menyarankan bisa olahraga di bawah matahari. Tidak perlu terlalu lama, 15-30 menit itu sudah oke banget. Tetapi kalau yang punya keterbatasan fisik atau misalnya punya kontraindikasi tertentu lah ya, ada beberapa penyakit punya kontraindikasi tertentu memang tidak boleh terkena matahari, tetap lakukan gerakan sederhana di dalam rumah daripada tidak sama sekali. Oke. Pola hidup berikutnya apa? Yang penting adalah tidur. Tidur ini sengaja tadi saya cari gambar, saya ketemu gambar yang pas banget. Kita memang tidur setiap hari, tetapi pola tidur kita sekarang juga semakin lama semakin memburuk. Pola tidur kita apa yang buruk? Kita tidur cenderung larut malam, bangunnya siang-siang. Nah, itu sebetulnya akan berdampak kepada sistem imun dan sistem regenerasi sel kita. Karena malam hari itu sebetulnya adalah fase untuk tubuh melakukan detoksifikasi, regenerasi paling maksimal. Tetapi itu akan terjadi cuma pada saat kita tidur terlelap, ya. Deep sleep. Jadi sengaja ini digambar, saya ambil gambar ini adalah karena di gambar ini menunjukkan jam 9. Jadi usahakan tidur, jangan sampai terlalu malam. Jam 9, paling lambat jam 10, usahakan sudah bisa tidur. Dan yang paling penting lagi sekarang adalah, yang saya mau menekankan terkait dengan tidur adalah handphone. Sekarang orang kalau nggak ada handphone kayak mau mati rasanya. Nah, padahal kalau kita mempelajari lebih dalam soal gelombang, saya memang tidak terlalu mendalami soal itu, tetapi kalau banyak baca soal gelombang, gelombang handphone itu akan menghasilkan gelombang-gelombang yang akan mengganggu kualitas tidur kita. Karena akan mengganggu kualitas hormon kita, otomatis akan mengganggu kualitas hidup. Jadi saran saya, area kamar, kalau bisa sudah masuk area kamar, matikan handphone, terutama pada saat mau tidur, handphone dalam keadaan mati. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa untuk happy, ya, tertawalah sebanyak mungkin. Memang hidup kita ini nggak mungkin lepas dari stres, omong kosong kalau saya bilang jangan stres, tetapi bagaimana kita belajar memanage stres. Saya pun kadang-kadang masih gagal untuk memanage stres, tapi kita terus berupaya belajar bagaimana menghandle stres. Stres-stres yang masuk, stres-stres yang ada, bagaimana kita usahakan untuk bisa mengatasi itu lebih baik. Berpikir lebih positif dalam menghadapi stres tersebut. Dan yang sering dilupakan sekarang adalah mulailah belajar hidup lepas dari toksin. Kadang-kadang orang bertanya, toksin apa sih? Saya nggak minum racun kok, saya nggak minum baygon. Sebetulnya nggak harus begitu, tetapi kita mulai lihat. Dari makanan kita aja setiap hari, sayur yang kita makan aja, apakah sayur kita bebas dari pestisida? Jarang sekali kan? Nah, pestisida itu sebetulnya toksin buat tubuh. Itu yang paling sederhana.
Kedua, dari misalnya yang paling sering itu biasanya adalah gigi, tambalan gigi, ya. Ini memang masih pro dan kontra. Ada beberapa yang menjadikan ini problem, tetapi ada yang jurnal mengatakan bahwa dalam dosis kecil itu tidak masalah, tambalan gigi yang amalgam. Nah, itu sebetulnya kan dari merkuri, itu masih pro dan kontra, tapi kalau zaman sekarang sudah ada banyak alternatif pilihan yang lain, pilihlah yang lain. Kalau bisa jangan pilih lagi yang logam-logam berat. Oke? Berikutnya saya akan membahas lebih detail soal healthy lifestyle, eat style, cara makan. Kalau dulu, saya nggak tahu sekarang mungkin belum dirubah juga ya pola makan, piring makan kita dulu itu kita diajarkan adalah 4 sehat 5 sempurna dengan karbohidrat porsi yang paling banyak. Nah sekarang itu sebetulnya pola makan kita sudah harus mulai bergeser. Jadi ini adalah piramid yang menurut saya cukup mendekati piramid yang dianjurkan ya, bahwa paling banyak porsi makan kita itu sebetulnya memang adalah sayuran dan buah-buahan, terutama sayuran. Buah-buahan pun adalah lini kedua. Lini pertama adalah tetap adalah sayur-sayuran. Nah, sumber karbohidrat kita baiknya diambil dari sayuran, buah-buahan, dan bolehlah dari wheat, gandum, tetapi gandumnya utuh, tapi ini porsi lebih kecil, tetap lebih banyak di sayuran dan buah-buahan. Nah, ini yang biasanya saya sering kali dengar, nggak boleh makan nasi, terus makannya apa dong karbohidratnya? Nah, kadang-kadang orang suka salah. Mulailah ganti karbohidratmu dengan sayur. Kamu nggak usah takut, kita nggak usah takut kekurangan karbohidrat selama kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena itu adalah tetap sumber gula yang cukup untuk tubuh kita, malah ditambah ada seratnya dari sayur-sayuran. Nah, bagaimana pemilihannya? Semakin banyak varian warna, itu akan semakin baik untuk kesehatan kita. Karena dengan perbedaan warna sayur-sayuran dan buah-buahan, otomatis vitamin dan sumber gizi yang ada di dalamnya akan semakin kaya, dan itu akan memberikan kesehatan buat kita. Kemudian lini di atasnya adalah protein. Protein ini sesuatu yang baik sekali, kita butuh protein. Segala sesuatu tidak baik kalau berlebihan, tidak baik kalau kurang. Jadi protein ini pun jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan sampai kurang. Ya, ini disesuaikan dengan aktivitas kita, kondisi kesehatan kita. Misalnya pada saat orang-orang yang sudah mulai ada mengalami gangguan ginjal, yang mungkin jumlah proteinnya diturunkan, tapi bukan berarti menghindari protein sama sekali. Nah, protein yang dianjurkan ada banyak sumber protein, tetapi yang paling saya anjurkan adalah yang dari ikan. Walaupun sekarang pro kontra juga, bahwa ikan ini juga problem, karena apa? Ikan-ikan di laut ini sekarang laut kita juga banyak tercemar oleh merkuri, gitu ya. Jadi banyak juga yang menentang makan ikan. Sebetulnya susah kalau mau cari makanan yang totally sehat. Tetapi paling tidak ini masih lebih oke lah. Ya, ikan, udang. Nah, kemudian dengan porsi piramid yang lebih kecil lagi itu adalah dari sumber ayam. Ayam ini sekarang agak lebih dibatasi, terutama kalau ayam negeri. Kenapa? Karena ayam negeri ini sekarang banyak sekali makanan dari mereka yang dicampur ya, supaya ayam ini cepat besar, cepat bisa dijual, dengan daging yang sekel gitu ya ibaratnya. Jadi mereka nggak segan-segan tuh peternak memasukkan adanya antibiotik atau hormon-hormon tertentu supaya mereka cepat besar, waktunya pendek, dengan waktu pendek cepat besar, cepat bisa dijual, cepat menghasilkan uang. Nah, untuk susu sebetulnya sekarang sudah nggak terlalu direkomen lagi ya. Kalau yang kita takutkan adalah kita kurang kalsium, makanya kita minum susu. Pertimbangkan ulang karena sumber kalsium bisa dari banyak hal yang lain selain susu. Karena susu ini sekarang, dairy food ini cukup banyak menimbulkan masalah pencernaan. Nah, kalau yogurt masih oke, karena yogurt ini kan ada fermentasi, di mana ini nanti terkait lagi dengan probiotik yang saya akan bahas sebentar lagi. Dan yang di piramid paling kecil ini adalah gula-gulaan dan daging. Daging merah ini sekarang sudah memang nggak terlalu direkomen makan banyak. Porsinya sudah cukup dibatasi sekali, terutama daging sekarang. Kita harus bedakan ya, daging sekarang itu sudah tidak makan dari rumput. Udah banyak makanannya juga makanan-makanan yang tidak alami. Nah, terlepas dari piramid ini sendiri, yang paling penting tapi sering kita lupakan adalah drink water. Minum air kurang lebih 2 liter per hari. Sebetulnya tergantung berat badan ini ya, berat badan masing-masing, tapi range orang ya 2 sampai 2,5 liter yang dianjurkan. Kalau ditanya air dingin apa air hangat, sebetulnya nggak terlalu masalah dari segi keilmuan kedokteran barat. Tetapi kalau dari segi keilmuan kedokteran timur, sebetulnya mereka lebih merekomen minum air hangat. Dan ini ada sedikit wine.
Wine ini mungkin yang suka minum alkohol akan senang ada gambar wine di sini, tetapi sebetulnya wine ini yang kita mau ambil adalah resveratrolnya. Jadi kita bisa ambil sumber yang lain resveratrol, kalau tidak ada kita boleh ambil dari wine, tapi ingat wine ini ada alkoholnya. Jangan sampai resveratrolnya baik, sumber dari grapeseed-nya baik, tetapi rusak karena kita kebanyakan minum alkoholnya. Ya, jadi kalaupun memang kita mau meminum wine boleh diizinkan, tetapi dengan aturan 1 sloki sehari cukup. Nggak perlu sampai jadi segelas-gelas sebesar-besar itu. Ya, nanti ini jadi alibi nih buat orang yang suka minum alkohol. Oke. Nah, ini rangkuman saya nutrisi. Jadi pertama adalah vitamin. Vitamin ini vitamin apa yang penting? Semua vitamin penting, nggak ada vitamin yang nggak penting. Tetapi terkait dengan sistem imun, karena kita membahas tentang infeksi, yang paling penting itu harus ada adalah sekarang ini C dan D. C itu bekerja untuk sistem imun cukup baik, dan sedihnya adalah manusia itu tidak bisa memproduksi vitamin C, beda sama hewan. Hewan masih bisa memproduksi vitamin C, sedangkan manusia sudah tidak bisa memproduksi vitamin C secara alami, jadi kita membutuhkan asupan vitamin C dari luar, entah dari makanan, entah dari suplementasi, tetapi ini wajib masuk setiap hari. Nah, vitamin D yang tadi saya bilang, vitamin D ini peranannya sekarang sangat luar biasa, jadi dan penelitian saya waktu kemarin saya menyelesaikan studi saya S2 saya biomed, itu penelitian saya kebetulan tentang vitamin D. Saya mengukur kadar vitamin D pada beberapa orang di Indonesia ini, dan ternyata hasil penelitian saya yang saya ukur itu 100% semua di bawah nilai normal. Jadi bisa dibilang secara umum kemungkinan besar populasi Indonesia ini akan mengalami defisiensi vitamin D. Nah, vitamin D ini dapatnya dari mana? Pertama memang dari sinar matahari. Tetapi kadang berapa sering sih kita bisa terpapar sinar matahari? Berapa lama kita bisa terpapar sinar matahari? Akhirnya kalau yang minim banget, yang memang vitamin D-nya rendah banget, mau nggak mau kita harus kejar dengan suplementasi, atau sekarang sudah mulai ada yang injeksi vitamin, kita berikan dosis tinggi by injeksi untuk menaikkan kadar vitamin D itu cukup tinggi, cukup cepat untuk menaikkan, karena vitamin D ini akan dampaknya kemana-mana, termasuk nanti adalah ke arah hormonal. Ya. Kemudian yang kedua adalah mineral. Mineral ini sering juga kita sepelekan, kita sering anggap ini remeh, apa sih itu mineral, kita kurang mineral ataupun nggak kurang mineral, kayak nggak rasa dampak apa-apa. Nah, dua ini tidak akan, orang yang kekurangan ini, kecuali parah ya kekurangannya, defisiensinya, ya mungkin akan langsung menimbulkan gejala. Tapi kalau cuman masih dalam kadar defisiensi, nggak sampai kurang-kurang banget, sebetulnya tubuh masih bisa mengkompensasi, tetapi tidak optimal bekerjanya. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, pasti akan mengalami gangguan kesehatan. Nah, terkait dengan sistem imun, mineral yang paling berperanan adalah zinc memang. Jadi sekarang makanya banyak sekali zinc, sampai di pasaran habis kemarin ya, zinc, semua orang kejar zinc. Nah, selain dari zinc, yang penting lagi juga itu adalah selenium dan juga iodin. Selenium dan iodin ini penting dalam peranannya nanti terkait dengan hormon tiroid, kesehatan hormon tiroid. Karena hormon tiroid kita juga tidak akan bisa bekerja maksimal apabila kedua elemen mineral ini tidak tercukupi dengan baik di dalam tubuh kita. Ya, bukan berarti yang lain tidak penting, yang lain tetap penting, tapi semua harus dalam keadaan keseimbangan. Ya, yang ketiga adalah probiotik kompleks. Probiotik ini kenapa saya bilang khusus saya tekankan kompleks, karena banyak orang minum probiotik, tetapi probiotiknya cuma 1 strain, 2 strain, itu sebetulnya bukan probiotik yang disarankan. Probiotik kompleks ini sekarang ini adalah mulai berkembang probiotik multi-strain. Jadi, pada saat kita konsumsi suatu probiotik, semakin banyak jumlah strainnya, jenis strainnya, dan semakin banyak jumlahnya, itu akan semakin baik, karena itu akan menjaga tetap keseimbangan. Karena probiotik ini sebetulnya saya suka bilang adalah kuman baik yang di dalam tubuh kita. Nah, kuman baik ini kalaupun nggak seimbang akan jadi jahat juga. Jadi, semua tetap harus dalam keadaan homeostatis seimbang. Makanya, sekarang ini kita di klinik menggunakan probiotik kompleks, mulai menggunakan probiotik kompleks, di mana jumlah strain yang ada itu banyak sekali jumlahnya, dan maksudnya jenis strainnya banyak sekali dan jumlahnya pun banyak. Nah, itu akan lebih efektif untuk menjaga keseimbangan di dalam tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah omega 3. Omega 3 ini kenapa saya masukkan? Karena omega 3 ini mempunyai sifat sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Kalau beberapa waktu lalu di persekutuan Caleb ya, yang orang tua, itu saya membahas antioksidan ini penting terkait dengan radikal bebas, karena setiap hari kita nafas aja sebetulnya dalam tubuh kita pun terbentuk radikal bebas.
Tetapi Tuhan pun sudah menciptakan balance. Radikal bebas itu akan yang ada dalam jumlah kecil akan menstimulasi sel kita untuk memproduksi juga antioksidan. Itu udah dibikin Tuhan otomatis. Tetapi problemnya kehidupan kita nih kadang-kadang kebangetan. Radikal bebasnya ekstrim luar biasa, jadi antioksidan alami di dalam tubuh kita nggak mengejar. Jadi kalau yang pola hidupnya memang berantakan, mau tidak mau kita harus tambah antioksidan. Dari luar, asupan untuk membantu supaya radikal bebas ini ketekan. Kalau enggak, kerusakan akan terjadi dan merusak jaringan. Yang kelima adalah imunonutrisi dan herbs. Jadi memang sekarang ada beberapa nutrisi yang menunjang untuk sistem imun. Salah satunya di kita itu ada FT, jadi itu adalah salah satu nutrisi yang akan bekerja untuk meningkatkan imunoglobulin. Imunoglobulin A, imunoglobulin itu, contohnya imunoglobulin A. Imunoglobulin A itu adalah sistem imun yang terdapat pada sel epitel. Jadi sel epitel itu ada di mana aja, di hidung kita, di pernafasan masuk, itu ada sel epitel. Kemudian di pencernaan kita juga ada sel epitel. Kalau imunoglobulin A kita bagus di situ, itu ibaratnya tentara pertama kita. Jadi pada saat terjadi infeksi masuk, ada yang kelolosan, dia akan perang pertama kali. Nah, kemudian sekarang juga ada beberapa herbs, herbal yang bekerja untuk meningkatkan sistem imun kita. Oke? Nah, terkait saya akan menekankan probiotik. Karena ini mungkin yang agak baru buat kita semua, yang nggak umum mungkin kalau vitamin mineral udah banyak dengar. Nah, saya mau ceritakan sepintas bahwa probiotik ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi, probiotik atau prebiotik atau simbiotik. Jadi, probiotik itu kumannya, prebiotik adalah makanannya, simbiotik itu adalah gabungan antara probiotik dan prebiotik. Terus ditambah dengan makanan yang kita makan, ditambah dengan genetik kita, usia kita, lokasi geografi kita, kebiasaan kita, dan faktor aktivitas kita, itu akan mempengaruhi mikrobiota atau kuman yang ada di dalam pencernaan kita. Nah, kadang waktu saya seperti belakangan ini ya, misalnya saya setelah mendalami ini, waktu saya handle pasien pun, pasien datang keluhannya apa? Saya akan beresin gut-nya dulu. Kadang buat mereka ini dokter, kenapa ya keluhannya misalnya di kulit, kenapa yang diurusin adalah gut, kok jauh banget gitu kan. Nah, sebetulnya ada dasarnya kenapa yang saya perbaikin gut. Karena sekarang gut ini dikenal sebagai second brain kita. Jadi, apa yang ada di dalam mikrobiota pencernaan kita sebetulnya akan berdampak ke hampir keseluruhan kesehatan tubuh kita. Jadi, mikrobiota ini sebenarnya nggak cuma ada di dalam gut. Jadi, di dalam organ-organ kita yang lain pun ada mikrobiota tersebut, tetapi memang yang paling banyak jumlahnya adalah di dalam gut. Jadi, keseimbangan mikrobiota yang ada dalam pencernaan kita ini akan menghasilkan satu metabolit-metabolit yang kita sebut sebagai SCFA, short chain fatty acid, atau asam amino tertentu yang akan merangsang organ tubuh yang lain. Misalnya dalam hal ini misalnya ke otak. Nah, dia akan berperanan memberikan sinyal kepada otak untuk menjaga kesehatan otak, menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan sistem imun kita. Juga gut mikrobiota ini akan berdampak kepada liver. Ya, kesehatan liver kita itu ada peranan dari mikrobiota, kemudian juga termasuk dalam kasus COVID ini lung, kesehatan dari pernafasan kita, karena dia akan menentukan status sistem imun kita. Nah, slide yang sesudah ini saya akan membahas bagaimana sih dari gut mikrobiota ini kok kelihatannya dari pencernaan kok bisa dampaknya ke imun sistem. Nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Nah, problemnya adalah kita tuh keseharian kita nih berantakan nih ya, dari makanan yang kacau balau, terus pola kita, kadang-kadang kita sakit dikit, kita nggak mau sabar sedikit, dikit-dikit antibiotik, maunya yang cespleng pokoknya kan. Nah, antibiotik berlebihan, kadang-kadang sekarang malah teorinya di Indonesia ini antibiotik diberikan atas resep dokter, tapi kenyataannya sekarang kalau mau cari di apotik mana aja juga semua mereka jual antibiotik itu secara bebas, tidak terkendali. Nah, sebetulnya ini akan berdampak buruk terhadap kuman mikrobiota kita. Nah, yang tadi saya bilang bahwa antibiotik ini tidak cuma membunuh kuman jahat. Pada saat dia dimasukkan, diminum oleh seseorang, kuman baiknya pun akan ikut mati. Dan problemnya, tidak banyak orang yang habis minum antibiotik akan minum probiotik untuk memperbaiki lagi. Dan kalaupun mau diperbaiki lagi, akan butuh waktu yang cukup panjang supaya mikrobiota itu kembali dalam keadaan seimbang. Nah, kalau mikrobiota ini tidak seimbang, apa yang terjadi? Terjadilah keadaan ketidakseimbangan yang kita sebut dysbiosis. Nah, dysbiosis ini kalau terus terjadi, akan terjadi keadaan leaky gut. Leaky gut itu adalah epitel itu akan tidak kontak ya, epitel di dalam saluran pencernaan, dan disitulah akan terjadi menyebabkan penyakit-penyakit diare, IBD, IBS, irritable bowel,
dan juga bisa menyebabkan kanker kolon. Sepintas kurang lebih gambarannya itu pentingnya mikrobiota terhadap kehidupan kita saat ini, dan ini terus, ilmu ini berkembang terus. Nah, ini sedikit sepintas, apa sih peranan probiotik terhadap infeksi virus? Nah, ini gambaran ini sebetulnya adalah gambaran saluran pencernaan kita. Jadi saluran pencernaan kita anggap seperti pipa, bayangkan seperti pipa. Pipa itu di pinggir pipa itu seperti ini, epitel, sel-sel seperti ini, ya. Jadi ini di dalamnya adalah lubangnya, kita bilangnya lumennya. Lumennya itu lubangnya pipa itu. Nah, apa sih peranan probiotik kok kayaknya penting amat gitu kan? Nah, jadi probiotik yang baik, kalau probiotik itu dalam jumlah yang cukup baik, keadaan di sini akan dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang, sebetulnya epitel ini akan terbungkus satu lapisan mukus. Nah, mukus yang tebal itu akan membuat kuman apapun yang masuk tidak akan mudah menempel pada epitel. Jadi, cara kerja pertama probiotik adalah dia akan mengikat. Dia seperti tentara, begitu ada zat asing, dia akan mengikat, dia akan fight dulu ngelawan virus-virus atau bakteri yang masuk. Kemudian cara kerja dia yang lain adalah tadi, dengan kemampuan dia meregenerasi epitel-epitel ini lebih cepat dan menghasilkan musin. Musin ini akan menjadi perlindungan, tidak akan gampang ditembus oleh virus. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk menghasilkan nitrik oxide dan dihidrooksigen ini ya. Nitrik oxide ini dan hidrooksigen ini mempunyai sifat sebagai antiviral. Jadi sebetulnya tubuh kita pun punya produksi ini secara alami, tetapi kadang-kadang karena ketidakseimbangan tadi, produksi ini pun menurun. Jadi sebetulnya Tuhan menciptakan tuh udah perfect banget, tapi karena kelalaian kita menjaganya, jadi kacau balau semuanya. Ya, dan yang di bawah ini sebetulnya adalah peranan secara tidak langsung dari probiotik terhadap sel sistem imun kita. Yang tadi saya bilang bahwa sistem imun kita bisa bertahan terhadap satu infeksi atau enggak itu akan ditentukan oleh sel imunitas adaptif maupun imunitas innate. Innate itu yang pertama kali. Jadi pada saat virus masuk, kita sudah diperlengkapi untuk melawan itu lebih dulu. Kalau itu terjadi berulang, maka sel imun adaptif itu yang akan baru turun. Nah, disinilah peranan-peranan mereka berikutnya dari probiotik terhadap sel imun. Nah, yang nggak kalah penting lagi adalah hormon. Jadi, hormon ini biasanya orang dia nggak akan langsung timbul gejala, keluhan gitu ya. Dan orang biasanya umur 40 tahun masih rasa fit, dia rasa hormon saya baik-baik aja, saya nggak ada masalah dengan hormon gitu ya. Padahal sebetulnya proses penuaan itu sudah proses penuaan terjadi karena penurunan hormon itu sudah terjadi dari usia 30-35 tahun, itu beberapa hormon produksinya sudah mulai menurun. Nah, kalau kita periksa di laboratorium pun, kadang-kadang hasilnya dalam keadaan normal. Tetapi kalau kita mau bicara soal preventif aging atau preventif imun, kita harus target kita bukan cuma normal, tapi range kita adalah optimal. Ya, optimal itu apa? Optimal itu berarti di range orang-orang muda. Kadang di lab kita itu kadar hormon ini disesuaikan dengan usia. Jadi kalau usianya sudah makin tua, dianggap dengan range yang lebih rendah, itu masih dalam keadaan normal. Padahal sebetulnya kalau kita mau mencapai keadaan yang optimal, ya mau nggak mau kita harus usahakan hormon kita itu seperti pada saat hormon kita masih muda dulu. Ya, ini sebetulnya hormon kita nggak cuma ini, hormon kita ada banyak yang lain, tetapi yang terkait dengan sistem imun, yang saya ambil itu adalah tiroid, DHEA, kortisol, insulin, dan juga prolaktin. Ini bisa menjadi perhatian kita juga. Dan terakhir, yang paling penting juga adalah setelah kita berusaha sekian banyak, tetap pada akhirnya kita harus belajar bersandar pada Tuhan. Jadi, dalam menghadapi stres, dalam menghadapi situasi yang mungkin sekarang banyak kegelisahan gitu ya, baca ini dikit, kok kayaknya situasi makin memburuk, ujung-ujungnya kita harus surrender sama Tuhan. Nah, surrendernya lewat apa? Ya lewat pray. Mau nggak mau, kita harus banyak berdoa dan belajar berserah kepada Tuhan. Dan disitulah, ya yang saya akui mau tidak mau, ya disitulah letak keamanan kita gitu ya. Jadi bukan berarti kita seperti orang bodoh, kita pray setiap hari, kita bersandar pada Tuhan, tapi yang sisanya yang kita harus kerjakan, kita nggak kerjakan, ya nggak gitu juga gitu loh. Jadi semua menurut saya tetap apa yang menjadi part kita bisa kerjakan, kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Apa yang Tuhan sudah kasih, kita harus jaga sebisa mungkin. Tetapi di sisi lain, tetap kita harus menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena memang tidak ada yang menjamin apapun di dunia ini selain pada saat kita bersandar kepada Tuhan. Nah, kalau tadi bicara soal si interruptor life, ya dibilangnya
sebagai interruptor life si COVID ini. Nah, saya dalam perenungan saya melihat ini sebagai satu yang berbeda, bahwa COVID-19 ini sebagai satu great reminder malah. Kalau kita perhatikan, banyak sekali hal yang berubah dalam sekejap dalam 3 bulan ini. Ya. Contoh yang paling sederhana, mall aja bisa tutup. Lebaran bisa nggak libur gitu ya, cuma liburan di tanggal merah, nggak ada lagi cuti bersama. Itu sebetulnya menurut saya wow sekali gitu, maksudnya sesuatu yang luar biasa sekali. Si makhluk kecil ini yang Tuhan izinkan ada di dunia sampai merubah semua-muanya itu seketika dalam waktu cepat. Kerusuhan aja nggak bikin mall itu bisa tutup gitu kan. Tapi COVID-19 ini, si makhluk yang kecil sekali ini yang nggak kelihatan mata ini malah bisa membuat perubahan yang begitu luar biasa. Dan saya rasa ini menjadi reminder buat kita, Oke, kalau dibilang interruptor, tapi kalau saya lebih menilai itu sebagai reminder buat kita tentang kehidupan kita. Nah, pada akhirnya dalam perenungan saya melihat akhirnya banyak sekali perubahan shift, perubahan dalam kehidupan manusia pasca adanya COVID ini. Ya, di mana pertama yang pasti dari segi health. Orang mulai aware soal health, yang tadinya mungkin kalau dibilangin A sampai Z, dia nggak peduli sama sekali, boro-boro mau disuruh minum vitamin itu buat kayaknya kayak suruh minum racun aja gitu, maksudnya apa sih, itu nggak berguna, buang-buang uang gitu kan. Sekarang pada saat begitu ada COVID, vitamin yang mungkin dipandang sebelah mata oleh orang, sekarang dicari-cari orang sampai semuanya habis, ibaratnya kan. Betapa sebetulnya orang itu butuh memperhatikan health, lebih menghargai health. Nah, kemudian gaya hidup mereka mulai berubah, mulai mencari tahu bagaimana pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Terus tadi terkait dengan toksin, tidak cuma dengan pestisida, tetapi dari keseharian yang kita pakai lah, misalnya dari personal care kita, sabun kita, itu pun sebetulnya sudah banyak chemical yang sebetulnya punya sifat toksin yang tubuh kita itu diciptakan Tuhan untuk menetralisir itu setiap hari, mendetoksifikasi itu setiap hari. Semakin banyak toksin itu masuk, sebetulnya tubuh kita akan bekerja semakin ekstra buat mengeluarkan itu. Nah, sekarang orang mulai aware dengan health. Saya rasa mulai banyak memperhatikan lah ya, take concern soal health. Kemudian yang kedua adalah soal spiritual. Bahwa memang mau nggak mau, hidup kita ini adalah hidup yang rentan. Kita nggak bisa bersandar cuma pada hidup kekuatan kita sendiri. Semua jadi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, minta tolongnya sama Tuhan, dan dalam ketidakberdayaan kita, semaksimal mungkin sebagai manusia, akhirnya kita bersandar pada Tuhan. Nah, dalam hal spiritual ini pun, kalau pengalaman saya pribadi, dan saya rasa Tuhan pun kepengen, bukan problemnya setelah lewat begitu aja, oh udah lewat problemnya, jadi udah tenang. Tapi sebetulnya terlebih lagi adalah pada saat kita melewati masa-masa sekarang ini dengan COVID, dengan segala problematika itu, saya merasa Tuhan ingin kita belajar mengalami Tuhan. Dan pada akhirnya adalah Tuhan ingin kita punya pengenalan yang lebih benar tentang Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Nggak cuma sekedar Tuhan yang nun jauh di sana, kita di sini, pokoknya Tuhan di sana. Jadi memang Tuhan kepengen lewat problem-problem yang ada, lewat masa yang nggak enak ini, di saat kita harus bergantung penuh pada Tuhan, disitulah kita belajar mengalami Tuhan, belajar berjalan bersama Tuhan. Dan yang ketiga yang saya rasa agak berubah itu adalah dari segi priority. Kalau ditanya dalam perenungan, sebetulnya apa sih yang, kalau hari ini nih hari terakhir kita dikasih Tuhan hidup, besok tiba-tiba kita kena COVID, terus kita plus. Karena menurut saya bukan nggak mungkin loh orang yang sehat kena COVID ini tiba-tiba memburuk, dia nggak peduli, COVID ini nggak peduli, mau lu umur berapa, mau kita sehat seperti apa, yang kena seperti random aja, siapa yang kena bisa ada yang sehat, nggak ada gejala, ada yang kena tiba-tiba perburukan dalam 1 hari, langsung plus meninggal dunia, itu bukan hal yang aneh di dalam kasus COVID ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau hari ini adalah hari terakhir kita hidup, dikasih Tuhan kesempatan hidup, besok sudah tidak ada lagi, apa yang menjadi prioritas hidup kita? Kalau misalnya kita jawab, oke lah bisnis saya, pertanyaannya apakah kita sudah menjalankan bisnis kita dengan benar? Oke lah kalau keluarga kita, apakah memang benar-benar kita sudah pakai waktu, sudah manfaatkan waktu, sudah memperhatikan keluarga kita dengan sebaik-baiknya? Kalau misalnya prioritas kita adalah kesehatan, apakah memang betul kita sudah spend ekstra? Karena untuk hidup sehat itu saya tahu costly, butuh biaya lebih, nggak ada yang lebih murah. Lebih murah jajan-jajan yang asal-asalan ketimbang kita membeli makanan yang sehat. Nah, pertanyaannya adalah merubah paradigma kita, apa sih sebetulnya priority kita? Ya, apa yang menjadi prioritas kita sebetulnya dalam hidup ini, dan apakah kita sudah memang mengerjakan itu dengan baik? Nah, pada akhirnya memang menurut saya melihat bahwa hidup ini adalah anugerah. Jadi
Kalau kita semua yang ada di sini nih, partisipan yang punya kesempatan mendengarkan sharing saya hari ini, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan. Ya, kemudian terakhir saya mau mengingatkan kembali, ini adalah tulisan Bapak Kesehatan Hippocrates, bahwa biarlah makanan kita yang saat ini kita makan sehari-hari itu yang menjadi obat-obatan kita. Kalau kita makan sembarangan, konsekuensinya adalah nanti obat-obatan itu di beberapa tahun ke depan yang akan menjadi makanan kita. Jadi ayo kita mulai jaga kesehatan kita dengan mulai merubah pola hidup, mulai lagi memperhatikan makanan-makanan kita yang Tuhan udah ciptakan, memperhatikan kembali alam kita yang udah rusak ini. Supaya jangan sampai nanti tuanya yang kita makan itu bukan makanan yang seperti ini lagi, tetapi obat-obatan yang menjadi makanan kita. Oke, itu aja sekian sharing saya hari ini. Terima kasih.